Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi les Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo Bet 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Luciani Laasi. Saya guru SD Impres 2 Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bet 1 tahun 2025 di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712500165. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Differentiated Based Learning (DBL) pada materi mengenal kitab-kitab Allah, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Mohon arahan serta bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ada yang bisa bantu Ibu Guru pimpin doa? Saya Bu. Silakan maju. Siap. Berdoa dimulai. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita masuk di materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita briefing dulu. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Sebelumnya, materi yang akan Ibu Guru bawa pada pagi hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah. Tadi, anak-anak yang soleh dan soleha, yang kita nyanyikan tadi adalah 4 macam kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab-kitab tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 4 nabi penerimanya, yaitu ada yang bisa. Kitab Zabur diturunkan kepada nabi siapa? Daud. Nabi Daud. Bagus. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada nabi siapa? Ini Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada lagi Nabi Isa yang menerima kitab apa? Kitab Injil. Kemudian yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keempat kitab tersebut, yaitu bersama nabi penerimanya, semuanya adalah untuk apa? Pedoman umat manusia. Jadi saya dulu lihat. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah.
Jadi sama-sama sebelum kita masuk ke acara pembelajaran kita, penjelasan yang pertama adalah iman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah iman berarti pengukuhan atau percaya kepada Allah. Terus adapun yang maksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Membenarkan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi penerimanya. Iman kepada kitab Allah yaitu berarti pengukuhan atau melahirkan sikap menerima atau mempercayai wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi. Jadi ada berapa macamnya? Apa kitab yang harus kita percayai? Ada 4. Yang seperti kita sebutkan tadi. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan kitab yang diturunkan atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Jadi 4 nabi penerima kitab yang masing-masing dengan kitabnya masing-masing, yaitu Nabi Musa tadi menerima kitab apa? Nabi Musa menerima kitab apa? Taurat. Tadi ada yang bilang Zabur. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus kalau kitab Injil ada yang tahu? Musa. Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai perkara. Jadi Nabi Daud itu menerima kitab Taurat untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Bani apa? Bani Israel. Kemudian untuk memutuskan berbagai perkara atau untuk menyelesaikan masalah pada waktu itu. Kemudian kitab Zabur berisi hukum perkara yang terdiri dari 150 surat atau naskah yang berisikan nasihat-nasihat, ujian atau sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi kitab Zabur. Kemudian kita lanjut kepada kitab yang kedua, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah surat kelima ayat 44 bahwa Taurat merupakan petunjuk Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi dari Bani Israel. Taurat diturunkan sebagai pedoman dan sebagai pemutus perkara bagi orang Bani Israel yang kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Itu adalah kitab yang kedua. Kemudian kita lanjut ke kitab yang ketiga. Kitab yang ketiga adalah kitab apa?
Injil. Kitab Injil. Kitab Injil. Kitab Injil penerimanya Nabi siapa? Isa. Nabi Isa alaihi Wassalam. Nabi Isa alaihissalam, bukan wassalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ingat, kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi yang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah surat kelima ayat 46 Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menyempurnakan isi Taurat. Isi Taurat berarti kitab yang terdahulu atau yang lebih awal atau yang maksudnya di atasnya lagi itu Injil. Sebelum Injil Taurat dulu. Dia setelah datang kitab Injil dia menyempurnakan isi Taurat. Kemudian dan mengandung nilai-nilai yang menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Kemudian jadi ingat, kitab Injil itu adalah kitab yang ketiga yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang intinya adalah menyempurnakan kalimat sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kemudian kitab Injil, dengan untuk umatnya Bani Israel, yang isinya adalah menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Terus yang keempat adalah kitab Al-Quran. Tahu kitab Al-Quran? Tahu. Kita semua di sini beragama Islam. Semua bisa baca Al-Quran kan tidak? Bisa. Bisa, bagus. Alhamdulillah kalau bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah salah satu kitab suci umat Islam yang wajib umat Islam mengetahuinya. Karena Al-Quran adalah sumber penuntun, sumber pedoman umat Islam. Jadi kita harus tahu membacanya dengan tartil, dengan benar, supaya bacaan-bacaan kita tadi mengandung makna yang benar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya bacaan kita tadi itu harus benar. Al-Quran adalah kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu turunnya Al-Quran itu pada waktu apa? Bulan Ramadan, pintar sekali. Bulan Ramadan itu tanggal berapa, Nak? 17. Oh, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Pada tanggal 17 Ramadan, Al-Quran diturunkan dan umat Islam memperingatinya sebagai hari Nuzul Quran. Ingat. Kemudian Al-Quran juga diturunkan merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran. Al-Quran mencakup isi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu membenarkan isi kitab Taurat, membenarkan isi kitab Zabur, dan membenarkan isi kitab Injil. Jadi Al-Quran adalah penutup dari semua kitab. Al-Quran adalah penutup dari semua kitab. Dia penyempurna dari kitab yang awal tadi, dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Kemudian dilengkapi dengan penutup, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman umat Islam dari dahulu sampai sekarang. Jadi ingat itu, kita sebagai umat Islam, kita harus tahu tentang Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Oke, sebelumnya kita briefing dulu. Briefing dulu. Yang kedua, kita mulai. Kita jangan kira dulu.
Zaburi. Yang pertama tadi adalah kitab Zabur. Kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil, dan juga Al-Quran. Al-Quran adalah apa? Kitab suci umat Islam atau pedoman umat Islam dari dulu sampai akhir zaman. Jadi kita yang beragama Islam wajib tahu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Toh? Kemudian ibu guru tanya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, tidak ada yang mau bertanya. Kalau begitu ibu guru yang bertanya. Ibu guru yang bertanya, ya. Terus ibu guru bertanya, apa saja Allah? Saja di Allah. Oh ya, pertama di sini dulu. Yang pertama apa? Zabur, bagus. Terus sini Taurat, bagus. Kemudian sini Injil. Kemudian yang terakhir kitab apa? Al-Quran. Terus nabi yang menerimanya. Nah, ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kasih lengkap nabinya. Kalau Nabi Musa berarti Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad SAW. Kemudian sini kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Terus yang di sini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi ingat lagi kembali kitab 4 macam kitab Allah tadi yang diturunkan kepada Nabi. Ingat adalah memberi tahu apa? Pedoman. Atau lagi? Nasihat, pedoman, apalagi? Ada lagi? Ada? Ya, jadi kitab-kitab tadi adalah Allah menurunkan kepada Nabi masing-masing. Salah satu intinya adalah pedoman atau nasihat atau apalagi? Apa? Ada yang tahu? Sudah tahu. Nah, kita belajar lagi Nah, jadi alhamdulillah di bagian-bagian sini sudah ada yang tahu, masih ada lagi yang belum tahu. Berarti kita harus tahu. Harus tahu. Bersama Nabi yang menerimanya. Ya, baiklah anak-anak soleh dan soleha. Ibu guru tadi sudah jelaskan tentang macam kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Sekarang ibu guru bagi kelompok. Ada tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu guru siapkan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok
kelompok 1 tadi. Ini kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Oh iya. Jadi ini kelompok 1. Tulis nama kelompoknya di situ. Kelompok 1. Terus nama-namanya siapa? Ini namanya si Dinita. Kemudian yang kedua siapa? Siapa yang diangkat sebagai ketua kelompok di sini? Papa. Kemudian sudah. Kelompok 2. Di sini kelompok 2. Nanti nama-namanya ditulis di sini. Nah, tulis siapa yang dijadikan ketua kelompok di kelompok 2? Aziza Az-Zahra. Ini tulis. Nah, kemudian namanya di sini lagi namanya. Nama temanmu. Nama-nama temanmu. 1, 2 iya. Kamu sudah ada namamu toh? Kemudian nah, tulis nama-nama temanmu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 di sini ya. Kelompok 3 tulis namanya, ketua kelompoknya siapa? Terus nama-namanya di sini 1, 2, 3, 4. Itu nama di sini. Tulis nama ini kelompok 3, yang nama di bawah. Di sini kelompok M4. Kelompok 4 ini tulis nama. Kemudian nama teman-temanmu. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Lihat. Kemudian namanya, masukkan namanya di ketua kelompok supaya ketua kelompok yang menulisnya. Nah, terus dibaca soalnya. Sudah dilihat soalnya toh? Ya, baca soalnya, kemudian dijawab. Soal yang pertama kan? Nah, silakan dikerjakan.
rapi, bagus-bagus supaya mudah dibaca. Kalau tulisan kita bagus, otomatis kita rajin membacanya. Tapi kalau tulisan kita tidak bagus, kita juga sendiri malas untuk ya, karena kadang sendiri membaca iya, AS. Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Sudah? Nah, sekarang kita kumpul. Sudah dikerjakan semuanya, Pak? Nah, sudah dikerjakan semuanya, disimpan di atas meja. Coba lihat di depan dulu. Ini di tangan ibu guru ada 4 kertas karton berwarna. Lihat. Jadi ibu guru ini diumpamakan 4 macam kitab. Lihat. Ini warna pink adalah kitab Zabur umpamanya. Kitab Zabur. Ini kitab Taurat. Ini kitab Injil. Ini kitab Al-Quran. Lihat, kitab apa ini? Bu guru pegang kitab apa? Al-Quran. Yang warna kuning kitab apa? Injil. Yang warna pink kitab apa? Taurat. Kitab tadi dia bilang kitab Taurat. Kitab Taurat tadi Bu guru tunjukkan warna biru. Ini adalah kitab Taurat. Jadi tugasnya kalian sama-sama dengan adik-adik. Jadi kita menyusun karton-karton ini. Adik-adik tulis. Lalu ibu guru bagi, kamu dapat warna apa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nanti dikumpulkan sama-sama dengan adik-adik dan tulis ya. Tulis. Di situ ditulis nama kitabnya. Itu nanti dikumpul sama-sama dengan ini. Tidak baca saja. Baca kitab. Oh, berarti kita punya kertas. Ditulis nama-nama kitab. Kemudian dikumpulkan bersama dengan lembaran kerja kalian. Tulis nama kitab. Sesuai warnanya dong. Sesuai warnanya. Ibu guru tadi sudah membaca Pak? Ada 4 kitab. Sesuai dengan warnanya. Tulis kitab. Oh, kalau aku tahu kemarin bisa kita dipanggil Tulis nama kitabnya dan nabi penerimanya. Tidak usah lagi nama kitabnya saja. Nama kitab sesuaikan dengan warna kitab yang ibu guru pegang. Diingat tadi? Ingat. Diingat dengan warna-warna tertentu. Jadi satu warna, satu macam kitab.
di depan. Jadi ada 4 kelompok, masing-masing ketua maju di depan. Tempelkan kitab-kitabnya sesuai dengan warna yang diinginkan. Maju. Nah, sini kartunya sini. Sini. Ditempelkan, maju. Kelompok. Ini lagi kan? Ditempel. Kalau kita perlu lagi kita perlu. Mana lagi satu kelompoknya? Sini, nah, mana ketuanya? Maju di depan. Ditempelkan. Ini. Kalau sudah selesai di situ, di sini lagi. Ini lagi. Kitabnya sudah selesai disusun di depan. Lembaran kerjanya sudah? Sudah. Ini tadi gambar kitab sudah disusun sesuai dengan warna dan nama kitab. Al-Quran adalah kitab Injil warna kuning. Warna kuning adalah kitab Injil. Warna pink adalah kitab Zabur. Terus kitab Taurat warna biru dan kitab Al-Quran adalah warna hijau. Sekarang ibu berkumpul, nanti insya Allah pada pelajaran berikutnya minggu depan baru ibu berikan hasilnya. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan
membaca doa. Membaca doa. Jadi sudah tahu tadi toh? Pelajaran kita hari ini tadi ada 4 macam kitab Allah. Saya ulangi lagi sebelum kita tutup, yaitu 4 macam kitab Allah tadi. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada masing-masing nabi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab penutup sebagai pedoman umat manusia, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita sambung pada minggu depan. Sebelum kita tutup, sama-sama kita tutup dengan doa. Doa, ada yang bisa membantu ibu guru di depan baca doa pula? Ada? Ayo. Nah, bagus. Sini nak, maju. Sebelum kita pulang, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya baiklah. Oke, alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini kita sudah tutup dengan doa. Ibu guru ucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu kembali pada minggu depan dengan jam yang sama, yaitu materi pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kita tutup dengan speaking. Bapak Ibu, hati senang, kami pulang. Hore! Alhamdulillah, Ibu guru ucapkan semua kita bisa pulang. Mulai dari meja depan, silakan keluar.